warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diana Gustia Dewi. Saya dari Akbid Latansa Masyiro. Tugas ini mendukung pemerintah untuk social distancing. Jadi kepada kita, teman, kerabat, dan semuanya untuk selalu tetap menjaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, aktivitas olahraga, dan lain sebagainya. Semoga COVID-19 cepat pergi dan negara kita cepat membaik. Amin, amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan tentang tanda-tanda bahaya kehamilan. Pasti itu tanda-tanda bahaya kehamilan yang harus kita ketahui. Tanda-tanda kehamilan bisa terjadi di awal kehamilan dan di akhir kehamilan. Tanda-tanda bahaya kehamilan menurut Kemenkes 2016 ada 6. Yang pertama, mual muntah yang berlebihan, demam tinggi, bengkak pada tangan dan wajah, keempat, janin kurang bergerak, kelima, perdarahan, dan keenam, air ketuban pecah sebelum waktunya. Yang pertama, mual muntah yang berlebihan atau disebut dengan hiperemesis gravidarum biasanya terjadi pada awal kehamilan. Mual muntah yang disebut mual muntah yang berlebihan yaitu mual muntah yang lebih dari 3 kali dalam sehari. Biasanya di dalam tenaga kesehatan atau di dalam kebidanan ada istilah morning sickness. Morning sickness adalah penyakit yang terjadi yang terjadi di pagi hari. Misalnya mual muntahnya 2-3 kali. Kalau misalkan mual muntahnya lebih dari 3 kali dan itu terjadinya sering, maka itu disebut dengan mual muntah yang berlebihan. Dan ini adalah salah satu tanda bahaya kehamilan. Jika ibu mengalami hal tersebut atau mual muntah yang berlebihan, maka ibu segera datang ke fasilitas kesehatan. Yang kedua, demam tinggi. Suhu tubuh yang normal adalah 36,5 sampai 37,5. Jadi dikatakan demam tinggi yaitu jika demam suhunya lebih dari 37,5. Dan demam tinggi ini sangat berbahaya. Jadi jika ibu-ibu sudah mengalami panas yang tinggi dan sudah dicek ternyata lebih dari 37,5, maka langsung periksakan diri, datang ke tenaga kesehatan. Yang ketiga, bengkak tangan dan wajah. Kenapa saya tidak menyebutkan bengkak kaki, tangan, dan wajah? Karena biasanya bengkak kaki pada ibu hamil itu adalah normal. Dikategorikan bengkak di kaki yang normal adalah ketika bengkaknya yang biasa aja. Beda bengkak biasa sama yang bengkaknya bengkak banget. Jadi ibu-ibu juga bisa ngebedainnya caranya dengan ibu cukup ditekan di punggung kaki. Cara mengetahui itu bengkaknya gimana gitu. Cara mengetahui bengkak kalau misalnya di tangan, di wajah, dan di kaki, ibu cukup tekan 5-7 detik ibu tekan. Kalau misalkan tekanan ibu, bekas tekanan di sini nanti ada bekas kayak merah atau putih gitu, bekas tekanan itu kembalinya lama, itu bisa dikatakan itu bengkak. Maka ibu langsung bisa minta dicek aja ke tenaga kesehatan. Yang keempat, gerakan janin berkurang. Ibu merasa kok gerak hari ini tuh nggak seaktif gerak yang kemarin, gerakannya beda, kok saya ngerasainnya beda gitu ya, hari ini tuh beda, nggak kayak yang kemarin. Ibu coba besoknya, dari bangun tidur, cara menghitung gerakan janin. Gerakan janin yang normal sehari atau 24 jam itu 10-20 kali gerak. 10-20 kali gerak. Bagaimana cara biar nggak lupa? Kan kayaknya lu sering lupa gitu ya. Nanti habis ini nyuci piring, data dia gerak, nanti ngepel apa gitu, nanti lupa. Cara menghitung pergerakan janin, saya mempunyai trik. Ibu ada botol,
kalau enggak kayak stick apa gitu, kalau enggak bekas es krim anak, kalau enggak stick apapun itu yang berbentuknya lurus apa gitu ya. Ibu masukkan, kalau misalnya si dedenya gerak, masukin satu, nanti gerak lagi masukin satu, nanti dihitung selama 24 jam dari ibu bangun. Kalau misalkan geraknya sehari cuma 6 kali, ibu minta langsung datang ke bidan terdekat atau tenaga kesehatan terdekat untuk bisa dicek untuk denyut jantungnya masih baik atau tidak. Yang kelima, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua. Pada umumnya, pendarahan pada hamil muda bisa dikategorikan itu hal yang biasa jika terjadi pada kehamilan muda, tapi kalau misalkan perdarahannya banyak disertai nyeri pada kehamilan muda, maka ibu langsung datang ke fasilitas kesehatan. Pendarahan kehamilan tua salah satunya adalah pendarahan diakibatkan karena solusio plasenta. Apa sih itu solusio plasenta? Solusio plasenta adalah plasenta yang lahir duluan atau sebagian plasenta lahir duluan. Biasanya solusio plasenta terjadi di 7 bulan, sebelum 7 bulan, di 8 bulan biasanya solusio plasenta terjadi. Ibu bisa itu gimana caranya biar kita itu tahu kalau itu ternyata solusio plasenta. Biasanya solusio plasenta ketika emang sebagian plasenta sudah lahir disertai nyeri, darahnya itu kayak kecoklatan, dari darahnya itu nggak seger. Jadi ibu kalau misalkan udah ada perdarahannya emang banyak, kayak misalkan plasentanya udah luruh, ibu langsung aja datang ke bidan terdekat. Di kehamilan tua juga biasanya ada dikarenakan karena plasenta previa. Apa sih itu plasenta previa? Jadi plasenta yang tertanam atau plasenta yang menutupi jalan lahir. Jadi biasanya kalau plasenta previa itu dia tuh nggak sakit, cuman dia tuh ada perdarahan. Perdarahannya itu kayak merah seger banget. Jadi darahnya itu seger karena emang langsung meluruh ke jalan lahir. Jadi kalau misalkan plasenta previa, langsung datang ke bidan terdekat. Nanti paling bidan nyuruh ibu buat istirahat yang cukup, jangan banyak aktivitas dan lain sebagainya. Yang keenam adalah air ketuban keluar sebelum waktunya. Kenapa sih air ketuban sebelum waktunya itu dikatakan tanda bahaya kehamilan? Karena normalnya air ketuban pecah itu saat ibu mau bersalin, saat ibu mau melahirkan. Ketika ibu masih di usia kehamilan lanjut dan ternyata air ketubannya sudah pecah, itu bisa bahaya ke janin, bisa nanti janinnya kekurangan cairan atau buat perlindungan, karena air ketuban itu berfungsi untuk melindungi janin di dalam kandungan. Gimana sih cara mengetahui itu air ketuban apa air pipis yang keluar? Ibu bisa mengetahui kalau pipis bisa ditahan, kalau air ketuban dia nggak bisa ditahan. Jadi yang kedua, baunya khas, baunya amis. Pecah air ketuban sebelum waktunya itu berbahaya, soalnya nanti fungsi air ketuban buat janin adalah hal pertama untuk melindungi. Kedua, nanti kalau misalkan air ketubannya udah habis, gawat juga, bahaya juga buat si dedenya. Jadi kalau buat ibu-ibu semuanya yang emang ibu merasa itu air ketuban, jadi langsung dimohon datang ke fasilitas kesehatan. Nah, dari keenam tanda bahaya kehamilan, yang pertama kayak mual muntah, demam tinggi, bengkak pada kaki dan wajah, pendarahan pada hamil muda dan hamil tua, air ketuban pecah sebelum waktunya, sama janin kurang bergerak. Jika keenam tanda bahaya tersebut ibu merasakan, ibu langsung datang ke fasilitas kesehatan segera, jangan dinanti-nanti. Nanti ajalah besok, sekarang saya sibuk, nanti ajalah, nanti dan nanti. Karena kenapa jangan dinanti-nanti karena ibu di situ ibu membawakan sebuah nyawa manusia. Jadi jangan dinanti-nanti, kalau itu buah hati yang ibu rencanakan, yang ibu
sudah idam-idamkan gitu ya dengan suami. Jadi ketika emang ada tanda bahaya kehamilan, jangan ibu tunda-tundakan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Baik, cuma itu materi yang bisa saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon koreksi dari teman-teman semuanya. Nama saya Diana Agustia Dewi. Saya terima kasih buat teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.